Pagi-pagi Pak Ustadz saya kelupaan karena mau ikhtikaf ininya, wah kok lupa belum dikirim ya. Pas pulang baru saya kirim. Ya boleh Pak, silakan Pak Ustadz. Baik, Pak Haji dan Bapak Ibu. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Alhamdulillah, meski belum bergabung seperti biasanya, barangkali sedang fokus iktikaf. Karena dalam iktikaf itu boleh full selama 10 hari, ataupun sehari, ataupun waktu tertentu, ataupun sesaat. Jadi setidaknya minimal ketika kita ke masjid kita niatkan itikaf. Karena itikaf itu salah satu momen di mana kita merefresh kembali atau menata kembali gitu, jiwa kita. Syukur-syukur pas kita sedang menata itu pas terjadi malam qadar tadi sebagaimana disampaikan Pak Haji Agus. Nah, disitulah terjadi klop atau dalam bahasa agamanya taufik. Jadi taufik itu kecocokan, ketepatan. Ketika kita sedang beribadah, pas malam qadar itu klop gitu. Maka disitulah nanti takdir akan banyak kebaikan yang dianugerahkan kepada hamba-hambanya. Mudah-mudahan kita termasuk yang mendapatkan taufik Lailatul Qadar. Bapak Ibu yang dimata Allah SWT, barangkali kita berada di penghujung Ramadan. Bagi yang sudah meyakini besok hari raya, berarti hari ini sudah hari terakhir bulan Ramadan 1447. Namun bagi yang belum meyakini besok dan akan berlebaran sesuai dengan keputusan sidang isbat nanti malam, ada kemungkinan Sabtu, maka mudah-mudahan di hari terakhir Ramadan juga mendapatkan kebaikan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah kita dalam sebulan menempa diri kita di bulannya penuh dengan kemuliaan, baik itu dengan ibadah imsak. Ibadah imsak itu adalah ibadah menahan dari nafsu, menahan makan, menahan minum, dan itu terjadi di siang hari. Jadi Ramadan itu siang harinya menahan diri dari makan, menahan diri dari minum, menahan diri dari nafsu. Lebih banyak kita bersabar. Kemudian malam harinya kita lebih banyak qiyam. Qiyam itu berdiri tegak ataupun bergerak dengan cara kita melaksanakan sholat tarawih. Kemudian kita gerakan lisan kita untuk membaca Al-Quran. Kemudian kita gerakan keadaan kita dengan cara itikaf. Intinya ihya ulail, kita hidupkan malam-malamnya. Jadi Ramadan itu di antara kemuliaan karena siangnya menahan diri, malamnya menggerakkan diri kita untuk bangkit dan mengisi hari-hari itu. Dan juga amalan-amalan yang lain termasuk sedekah, zakat, dan berbagai amal soleh. Mudah-mudahan itu semuanya menjadi puzzle-puzzle yang membentuk karakter kita lebih baik dan selamat di dunia dan akhirat. Dan jadikan kita orang-orang yang kelak dimasukkan ke dalam jannah surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka ketika seseorang sudah diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdosa karena meninggalkan perintah Allah, jika bertobat Allah kasih ampunan. Berdosa karena melakukan perbuatan yang dilarang, kemudian dia bertobat, Allah ampuni. Namun ada dosa yang dia harus selesaikan dengan sesama. Misalkan seseorang punya hutang dengan orang lain. Atau seseorang pernah berbuat zalim kepada orang lain. Nah, di sini nanti di dalam sebuah riwayat, seseorang harus menyelesaikan urusannya dengan sesama. Maka dari itu, momen Lebaran adalah saat yang tepat ketika momennya itu kita meminta maaf. Sebetulnya meminta maaf kapan saja boleh. Hari biasa juga boleh, hari sebelum Ramadan juga boleh,
sedang kerja di kantor, itu boleh. Bahkan tidak ada pengkhususan, kapan saja boleh. Hanya saja dalam psikologis manusia, kalau hari-hari biasa mau minta maaf tuh kesannya mau satu, apa sudah dekat ya ajalnya? Dan tiba-tiba saya mohon maaf ya, saya mohon maaf. Jadi orang curiga, ini jangan-jangan udah mau selesai usianya atau mau pergi jauh atau mau pindah kerja atau mau apa. Jadi suasananya kurang secara psikologis itu seperti banyak orang tanda tanya gitu. Tapi kalau hari raya kan itu sudah menjadi kebiasaan. Ketika meminta maaf kepada orang lain, itu orang udah paham. Nah, momen inilah, maka ini namanya maslahat. Ini urusan manusia dengan manusia. Jadi di sini para ulama bersepakat atau berijtihad bahwa saling memaafkan di bulan Syawal, terutama saat Lebaran itu adalah perbuatan yang baik, tradisi yang baik yang harus dijaga. Jadi bukan bid'ah, tapi tradisi baik gitu. Kenapa? Karena ada event, ada momen yang membuat kita tuh nyaman untuk minta maaf. Karena kalau tidak itu rasanya sulit kita minta maaf. Bukan berarti minta maaf itu hanya terjadi pada Lebaran saja. Disinilah letak nilai ataupun makna saling memaafkan. Nah, saling memaafkan sekarang bisa kita lakukan dengan banyak hal. Baik Bapak Ibu, supaya kita juga mendapatkan keberkahan dari Al-Quran, maka kita baca ada 8 ayat kalau tidak salah tadi. Maka Pak Haji Agus Heri bisa didistribusikan. Saya kembalikan kepada Pak Haji. Sudah sekalian, saya mau panggil teman saya, Pak Arifin, monggo, untuk Arum ayat 30, silakan. Betul. Arum 30. Saya kurang jelas, terlalu kecil ya Pak, nggak bisa baca di situ. Ya. Taruh di mushafnya di halaman berapa Pak? Arum. Halaman ini ayat 30 aja. 407. Ya, sebentar. 407. tujuh atau surah yang ke-30. Surat yang ke-30. Ya. Ya. Ayat berapa Ustaz? 30. 30, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa aqim wajhaka lilladina hanifa lid-dini hanifa fitratallahi allati fadala an-nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakinna aksaran nasi la ya'lamun. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam sesuai fitrah Allah, disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Shadaqallahul azim. Barakallah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah rahmati kita semuanya, Bapak Arifin, dan kita yang mendengarkannya. Dan Allah jadikan terbukanya pintu rahmat. Amin ya rabbal alamin. Surah Rum
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa'akim wajhaka lid-dini hanifa. Maka hadapkanlah. Akim di sini makna bahasanya adalah berdiri. Akim wajhaka. Tegakkanlah wajahmu. Ini kalau makna letterleknya. Tegakkan wajahmu lid-dini hanifa. Untuk agama yang lurus. Maksudnya adalah hadapkan. Menegakkan wajah itu berarti dengan sengaja menghadapkan. Fitratallah allati fataran nasa 'alaiha. Itulah fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrahnya. Fitratallah, kalimat fitrata yang pertama ini maksudnya penciptaan. Itulah penciptaan Allah allati fataran nasa 'alaiha. Sebagaimana memang manusia diciptakan untuk itu. Nah, ayat ini diperjelas dengan ayat yang lain, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Hakikat manusia diciptakan ya untuk beribadah. Jadi ketika kita menghadapkan wajah kita ke agama ini, maksudnya berpegang teguh dengan perintah-perintahnya, dengan menjalankan sholat diantaranya, itu berarti memang fitrah manusia itu seperti itu. Memang sudah seharusnya seperti itu. La tabdila li khalqillah. Tidak ada perubahan dalam ciptaan Allah. Karena memang pakemnya manusia seperti contoh piring itu dibuat untuk tempat makan, bukan untuk mandi. Sendok itu dibuat untuk mengambil makan, bukan berfungsi sebagai obeng. Nah, tidak ada perubahan itu gitu. Jadi memang manusia diciptakan ya untuk sholat, untuk ibadah, bukan untuk yang lain. Adapun fungsi yang lain itu mubah ataupun sunnah ya, bonusnya. Misalkan sendok itu fungsi utama untuk makan, tapi mungkin dia bisa buat nyongkel pintu yang macet. Kemudian untuk melempar ada tikus misalkan. Itu bukan fungsinya, tapi itu hanya sisi-sisi bonusnya gitu. Nah, manusia bekerja dan sebagainya itu adalah sisi lainnya, tapi sisi utamanya adalah dia diciptakan untuk beribadah kepada Allah. La tabdila li khalqillah. Fungsi itu tetap tidak pernah berubah. Dzalikad dinul qayyim. Begitulah agama ini diturunkan oleh Allah secara lurus. Lurus itu kokoh, tidak akan merubah tujuan dari penciptaan manusia. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Tapi ternyata banyak manusia yang tidak mengetahui fungsi manusia diciptakan. Sehingga ya seperti yang kita lihat, seperti Amerika, kemudian Israel, itu hidup itu ya bagaimana memperkaya dengan berbagai cara gitu. Hidup itu ya bagaimana menguasai dengan berbagai cara gitu. Jadi tujuan utamanya sudah nggak tahu gitu. Layak lam itu nggak tahu apa tujuannya. Di ayat ini jelas mengajarkan kita tentang kembali kepada fitrah kita, kembali kepada hakikat dari penciptaan kita dengan cara bertobat, kemudian meminta maaf kepada Allah atas tahu puasanya kan, dan meminta maaf pahala kepada puasanya manusia. tuh, ya kan? Sehingga kalau kita berdosa dengan Allah, bertobat. Kalau kita salah dengan manusia, ya kita meminta atau saling membebaskan untuk saling membebaskan dosa. Karena hadis Nabi SAW, kullu bani Adam khata', setiap manusia selama dia keturunan Nabi Adam, kan nggak ada selain keturunan Nabi Adam gitu. Semua pasti pernah salah. Tapi sebaik-baik orang yang bersalah, dia mau bertobat gitu. Tawabun itu bertobat kepada Allah dan dia juga minta maaf kepada manusia. Nah, di bulan Syawal ataupun Idul Fitri nanti ini adalah saatnya kita kembali kepada hakikat penciptaan kita untuk beribadah kepada Allah. Nah, dengan cara kita bebaskan diri kita dari dosa-dosa, Allah ampuni itu karena Allah SWT menjamin orang yang puasa man shoma ramadhana imana wahtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Orang yang puasa karena Allah, dosa-dosanya dengan Allah itu diampuni. Tinggal dosa dengan manusia. Hablu minan nas, perlunya kita meminta, saling merelakan untuk meminta maaf. Jadi kembali kepada fitrah itu memang keharusan
kembali ke hakikat. Wallahu a'lam bishawab. Kita ke ayat berikutnya. Baik, saya minta Pak Abi Darin, maka surat An-Nur ayat 22. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala ya'tali ulul fadli minkum wasa'ati ay yu'tu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal afu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahwa mereka tidak akan memberi bantuan kepada kaum kerabatnya, orang-orang miskin, dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah. Dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak ingin bahwa Allah mengampunimu dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang? Shadaqallahul Adzim. Barakallah Bapak Abi Darin, mudah-mudahan Allah bukakan pintu-pintu rahmat dan lipat gandakan pahala juga kita yang mendengarkannya insya Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ati ayyutu ulil qurba wal masakina wal muhajirina fi sabilillah. Dan janganlah orang yang mempunyai kelebihan, ulul fadl, itu orang yang punya kelebihan, wasa'ah, punya kelapangan, ayyutu ulil qurba wal masakin, bersumpah bahwa mereka tidak akan memberi bantuan. Yang dimaksud ulul fadl ini ada dua, ada ulul fadl dan ulul sa'ah. Ulul sa'ah itu orang kaya umum. Ulul fadl ini orang yang kaya, dia mendapatkan kekayaannya itu bisa karena keluarganya kaya, bisa karena warisan, atau bisa karena tiba-tiba tanahnya itu dibeli untuk jalan tol, kemudian dia tanpa berjuang dengan repot-repot dia langsung kaya, atau dia dapat harta karun. Jadi ulul fadl ini Allah berikan harta dengan cara yang sangat mudah. Wasa'ah adalah orang-orang yang secara umum punya kelebihan dari kebutuhan pokoknya. Maka di sini jangan sampai orang yang orang yang diberi Allah kekayaan dengan cara mudah itu, dan juga orang-orang yang punya kelebihan harta yang melebihi dari kecukupannya, yutu ulil qurba wal masakin, dia berjanji tidak akan memberi sedekah kepada orang-orang yang membutuhkan dari kalangan kerabat, orang miskin, orang yang hijrah. Kenapa? Karena kadang-kadang ada, karena seseorang itu dulu termasuk orang yang kekurangan, dia dari sisi harta, kemudian di lingkungan keluarganya, misalkan pendidikannya paling rendah, kemudian tidak sering dipandang mata sebelah gitu, sering direndahkan. Kadang-kadang muncul dalam hatinya itu, nanti suatu saat kalau saya jadi orang kaya, awas gantian gitu. Nah, ketika dia tiba-tiba Allah berikan tadi ulul fadl, diberikan tiba-tiba jadi orang kaya. Jadi orang kaya. Nah, biasanya jiwa dendamnya itu muncul. Nggak akan saya ngasih dia. Dulu ketika dia kaya, ketika saya kekurangan, ketika saya butuh, nggak ada yang bantu. Giliran sekarang saya sudah kayak gini, mereka baru mendekat. Nah, itu biasa terjadi seperti itu. Maka disebut ulul fadl nih. Orang-orang yang seperti itu nggak boleh begitu.
Nggak boleh gitu. Nggak boleh sampai ada janji, ada rencana, ada dendam, sehingga dia tidak akan memberikan harta itu kepada ulil kurba, kerabatnya yang mungkin pernah menyakiti, orang-orang miskin yang mungkin pernah dianggapnya telah menzalimi dulu, kemudian dia jatuh miskin, orang-orang yang hijrah, dan sebagainya. Terus bagaimana caranya? Wal ya'fu wal yasfahu di sini. Orang-orangnya, hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Ya sudahlah, memang ini sudah ketentuan Allah. Dulu saya nggak ada yang bantu, tapi jangan sampai saya seperti mereka. Justru saya akan balas dia dengan kebaikan. Wal ya'fu, ya maafkanlah kesalahan orang kerabat tadi yang dulu nggak berbuat tidak peduli dengan kita. Maafkan orang-orang yang sekarang jatuh miskin. Dulu dia kaya, lupa kita, giliran dia jatuh, baru dia minta bantuan kepada kita. Wal ya'fu, maafkan. Wal yasfahu, lapang dada. Ya sudah, memang mereka harus saya bantu. Saya harus beda dengan dia. Dia mungkin, saya harus menjadi orang yang lebih baik. Nggak harus keburukan dibalas dengan keburukan. Maka kalimat di sini, wal ya'fu wal yasfahu. Jadi benar-benar dalam secara psikologis. Ala tuhibbuna yakfirallahu lakum? Kalian pasti pengen diampuni kan oleh Allah. Kalau mau diampuni, ya jangan kalian seperti, kalau gitu sama saja kalian dengan mereka gitu. Wallahu ghafurur rahim. Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi ayat ini betul-betul bagaimana kita diajarkan untuk berlapang dada dan memaafkan kepada orang yang mungkin dulu mereka sangat kurang, ya, kurang peduli dengan kita. Kemudian saatnya roda berputar, kita berada di posisi yang lebih baik, dia gantian di bawah. Nah, bukan saatnya dendam, tapi saatnya memaafkan sejarah yang sudah berlalu dan melakukan atau memberikan bantuan, memberikan eh, tadi sedekahnya, infaknya, bantuan kepada mereka-mereka yang sedang terpuruk gitu. Maka inilah makna memaafkan. Jadi ternyata memaafkan itu nggak mudah gitu. Kalau memaafkan sesuatu yang itu mudah, tapi memaafkan yang pernah melukai hati dalam situasi-situasi yang dulu kita dalam keadaan di bawah gitu, kemudian beralih menjadi orang yang berada posisi yang lebih baik, itu berat. Makanya Allah SWT turunkan ayat ini. La ya'tal, jangan gitu. Wal ya'fu wal yasfahu, udah maafkan dan lapang dadalah. Legowo kalau bahasa Jawanya. Karena orang yang menyayangi sesama manusia yang ada di bumi, niscaya Allah pasti sayang kepadanya. Wallahu alam bishawab. Kita ke ayat berikutnya. Ali Imran ayat 134. Ini ada Pak Haryanto. Silakan Pak Haryanto. Pak Haryanto Semarang, monitor. Oke, belum. Itu dengan Ibu Eti, silakan. Eti Reno. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس Wallahu yuhibbul muhsinin, yaitu orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya serta memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan.
Shadaqallahul adzim. Barakallah Bu Eti. Mudah-mudahan Allah bukakan pintu-pintu rahmat untuk ibu dan untuk kita semuanya. Insyaallah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra. Orang yang menginfakkan hartanya pada saat dia lapang. Wad dharra, dan pada saat sempit. Tetap dia punya jiwa infak meskipun nilainya beda tentunya. Wal kadhiminal ghaid, dan orang yang mampu menahan emosinya. Disinilah perbedaan cara pandang tentang psikologi orang dalam Islam dengan orang Barat. Kalau dalam sering sekali kan, kalau marah itu jangan ditahan, kalau marah itu jangan dipendam, itu nanti malah bikin penyakit katanya gitu. Kalau dalam Islam enggak, ternyata al-kadhiminal ghaid, marah itu harus dipendam, marah itu harus ditahan. Nah, nanti dia akan redam dan dia akan jinak, akan menjadi sebuah energi positif. Tapi kalau dalam pandangan orang bukan pandangan Islam ini, kalau marah itu harus dilampiaskan, atau dilampiaskan dengan bikin apa ring tinju, samsak itu dipukul ataupun teriak-teriak yang keras di tempat yang bebas, ataupun dengan melakukan kegiatan yang memang itu untuk emosi gitu. Jadi dikeluarkan gitu. Sebenarnya itu bukan, itu justru akan melegalkan sikap untuk emosinya gitu. Ternyata dalam Islam emosi itu harus diredam, ditahan gitu. Maka nggak akan stres gitu. Justru yang dilampiaskan itulah itu yang bikin stres gitu. Wal afina 'anin nas. Nah, memaafkan orang lain. Kalimat afina 'anin nas biasanya digunakan untuk orang yang tidak bersalah memaafkan orang yang bersalah. Karena kalau memaafkan orang yang tidak salah, kemudian dia yang salah, itu sangat mudah gitu. Tapi ini seseorang misalkan dia dipukul orang lain, tapi justru dia memaafkan orang yang mukul tadi. Ini kan perbuatannya sangat sulit. Seperti ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada seorang pemuda datang dari Quraisy dan Nabi sedang beristirahat, kemudian pedangnya disampirin di atas di pohon gitu. Beliau tiduran. Nah, datang pemuda itu dan langsung ngambil pedang, kemudian menggertak Nabi. Wahai Muhammad, siapa yang menolongmu? Maka Rasul dengan tenang, Allah. Ketika kalimat Allah, turunlah energi itu dan pemuda tadi langsung terjatuh. Ganti ya, Rasul mengambil pedang itu. Kalau kamu siapa yang menolong? Gemetar ya. Kemudian Nabi menyuruh dia untuk kembali. Ya sudah, pulang saja. Tanpa sakiti, tanpa dendam, tanpa apa. Malah dimaafkan, sudah kamu kembali pulang. Tanpa ada pemaksaan gitu. Nah, padahal dia mampu untuk. Nah, Nabi memaafkan orang itu. Justru sikap inilah nanti yang akan menjadikan orang-orang tertarik untuk masuk Islam. Begitu indah perilaku Nabi SAW. Dari sini maka jelas bahwa memaafkan orang lain, apalagi orang lain itu bersalah, itu levelnya sangat tinggi. Dikategorikan muhsinin yang dicintai oleh Allah SWT. Wallahu yuhibbul muhsinin. Mereka-mereka orang-orang yang benar-benar berbuat ihsan. Sampai-sampai Allah sangat mencintai sikap yang demikian. Gitu. Nah, ini sangat ketika dikaitkan dengan momentum Idul Fitri, ini sangat tepat. Memaafkan orang lain. Jadi nggak pilih-pilih. Saya mau lebaran sama dia aja lah. Saya mau lebaran sama orang-orang yang memang udah baik gitu. Segiliran ada orang yang mungkin contoh mungkin ada yang punya hutang gak dibayar-bayar gitu. Nggak usah salaman sama dia gitu. Ada orang yang memang sering menyakiti, nggak usah sama dia. Jadi nilai hari raya nggak ada gitu. Karena hari raya itu terutama pada hari pertama hari raya Idul Fitri itu saat ada momen kita meminta maaf kepada siapapun itu ada energi, ada momen yang membuat kita itu ringan gitu. Nah, itulah
di antara kenapa Allah Subhanahu wa taala sangat mengapresiasi orang yang mau memaafkan orang lain padahal orang lain itu yang bersalah. Wallahu a'lam bishawab. Coba. Hmm. Loh, kirain udah tahu Ibu. Saya yang terima paketnya kemarin. Suaranya Pak Haji Agus nggak kedengaran. Mute. Maaf. Ya, Ibu Aat silakan. kelihatan ngantuk Pak Haji. Itikafnya. Ya, silakan Bu Aat tadi termut. Monitor nggak ya beliau? Tadi ada. Jangan-jangan. Iya, baru tahu saya, Oke. baru kebuka. Oh ya ya. Iya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala tastaqil hasanatu wala sayyi'ah. Bentar. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. Dan tidaklah sama kebaikan dengan kejahatan. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik, maka tiba-tiba orang yang antara kamu dan dia ada permusuhan seakan-akan telah menjadi teman yang sangat setia. Shadaqallahul azim. Barakallahu fiik. Alhamdulillah. Mudah-mudahan apa yang dibaca buat membukakan pintu rahmat Allah dan dilimpahkan keberkahan untuk ibu dan kita semuanya. Amin ya Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau tadi orang yang memaafkan orang yang bersalah itu diapresiasi oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan disebut langsung afina 'anin nas. Maka pada ayat ini wala tastawil hasanatu walas sayyi'ah idfa' billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Wala tastawil hasanah wala sayyi'ah. Nggak sama. Kebaikan dengan keburukan tuh tidak sama. Pengaruhnya juga. Kalau kebaikan dapat pahala, keburukan itu dosa. Kebaikan itu membawa kepada ketenangan, keburukan itu membawa kepada kegalauan. Kemudian kebaikan itu membawa kepada surga, sementara sayyi'ah keburukan membawa kepada neraka. Tidak sama gitu. Maka Allah SWT idfa' billati ya ahsan. Tolaklah keburukan itu dengan kebaikan. Bahkan ahsan ini kebaikan yang lebih. Misalkan seseorang kalau dianalogikan seperti gelas. Nah, satu gelas itu terisi air yang kotor. Nah, maka disiram dengan air yang bersih, yang lebih ahsan, bukan hanya seukuran gitu. Kalau yang kotor adalah satu gelas, maka yang dibutuhkan bukan yang satu gelas. Mungkin bisa 5 gelas atau 10 gelas. Itu barulah kotoran yang ada di gelas akan hilang. Jadi diganti air itu. Tapi kalau hanya sama-sama, sebanding itu nggak akan membersihkan. Bisa jadi air itu malah terkontaminasi. Maka kalimatnya ahsan, lebih baik. Artinya dengan kebaikan yang berlebih. Seseorang misalkan telah berbuat maksiat, maka dia harus melakukan kebaikan yang banyak supaya kemaksiatan itu tergeser oleh amal baiknya.
فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. Maka tiba-tiba orang yang antara kamu dengan dia ada permusuhan, seakan-akan telah menjadi teman yang sangat setia. Jadi orang yang tadinya bermusuhan, itu kalau didekati dengan kebaikan yang luar biasa, itu akan menjadi sahabat yang dekat. Ini strategi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menyatukan kaum Aus dan Khazraj ketika beliau hijrah ke Madinah, yang waktu itu namanya Yathrib. Terjadi pertempuran hebat, sudah turun-temurun, musuh bebuyutan antara kaum Aus dan Khazraj. Dua-duanya berasal dari Yaman, dan dua-duanya sama keyakinannya Nasrani. Karena di Yathrib atau Madinah pada waktu itu multi agama dan multi suku. Ada yang Yahudi saja ada 4, ada 3, Bani Qainuqa, Bani Nadir, Bani Quraidah. Kemudian dari suku pedalaman sendiri macam-macam, ada Bani Gotofan dan seterusnya. Kemudian pendatang yang dari selatan, dari Yaman, ada yang Aus dan ada juga yang Khazraj. Nah, Aus dan Khazraj ini mereka saling bertempur, bermusuhan, tidak pernah berhenti. Nggak pernah selesai antara mereka itu. Berhenti, bertempur lagi, berhenti, masalah lagi. Nah, mereka ini adalah orang-orang yang meyakini atau disebut dengan ahli kitab gitu. Maka ketika Nabi SAW melihat itu, kemudian orang-orang ataupun para tokohnya masuk Islam dan sebagian besar masuk Islam, tetap mereka hampir terjadi perang. Tetapi diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Imran, di sana disebutkan bahwa wa kuntum ala syafa khufratin minan nari fa'anqadhakum minha. Kalian dulu itu hampir berada di jurang neraka, kemudian diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah bahwa dulu bermusuh, kemudian menjadi fa'allafa baina qulubikum. Kemudian Allah lunakkan hati kalian. Nah, dulu mereka-mereka ini saling bermusuhan, tapi karena Rasul SAW memotivasi mereka itu saling berbuat lebih baik. Tokoh-tokoh Aus, dia selalu memberi hadiah, dia selalu berbuat baik, membantu tokoh Khazraj. Lebih dari apa yang mereka butuhkan. Begitu juga kaum Khazraj, para tokohnya itu selalu membantu kaum Aus dengan berbagai kebutuhan, bahkan melebihi dari kebutuhan mereka. Juga membantu apapun. Dari sini lahirlah kasih sayang di antara mereka, dan hilanglah kebencian di antara mereka. Maka menjadi ikhwana, menjadi bersaudara. Maka kalimat irfa billati hiya ahsan, hilangkan itu keburukan-keburukan dengan melakukan kebaikan-kebaikan yang banyak yang bisa menggeser keburukan itu. Maka disinilah di antara kekhasan di Hari Raya Idul Fitri itu ada lontong, ada kue-kue lebaran, bahkan ada fitrah, bahkan ada apa. Nah, itu bagian dari penyempurnaan kebaikan kepada orang lain. Karena orang lain kalau dibaiki, itu mungkin untuk memaafkan juga lebih mudah gitu. Dibandingkan minta maaf tapi dicuekin, itu mungkin bisa jadi tumbuh lagi rasa permusuhannya gitu. Dan itulah Nabi SAW selalu melakukan kebaikan-kebaikan kepada orang-orang yang memang dirasa mereka selalu memusuhi Nabi. Saking baiknya Nabi, maka tidak sedikit orang-orang yang dulu musuhi Nabi kemudian berbalik menjadi sahabat-sahabat Nabi yang sangat setia. Karena kalimat idfa billati hiya ahsan. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan ayat berikutnya. Nisa ayat 1. Kita minta siapa ya? Pak Tri Cahyana, enggak? Pak Cahyana, Tri, monitor? Maaf, saya sedang berkendaraan. Oh, ya, nggak apa-apa. Ya. Terima kasih, Pak.
Arianto tadi saya panggil lagi keluar mungkin. Pak Arianto silakan. Pak Arianto. Pak R, mohon maaf, ini lagi sambil kerja bungkusin. Iya, oke, kalau gitu Mas Joko nih, Mas Joko Suroso, monggo. Diaktifkan dulu. Ya, silakan Mas Joko. Ya, oke, Mas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsira wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana alaikum raqiba. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, atau Adam, dan dia menciptakan pasangannya Hawa dari dirinya, dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan mempergunakan namanya kamu saling meminta, dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Sadaqallahul adzim. Barakallah, alhamdulillah, mudah-mudahan Allah limpahkan keberkahan dan rahmat untuk Bapak dan kita semuanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Wahai manusia, ini manusia semuanya. Yang dipanggil bukan hanya orang beriman, tapi seluruh manusia. Karena hakikat yang disuruh beriman itu bukan hanya orang beriman. Semua manusia yang diberi akal, kesehatan, dan kesempatan. Semua harusnya bertakwa, taat kepada Allah. Maka dipanggil, ya ayyuhan nas, wahai manusia. Bertakwa, taatilah Tuhan kalian. Siapa Tuhan kalian? Alladzi khalaqakum min nafsin wahidah, yang telah menciptakan kalian dari satu jiwa, yaitu Nabi Adam alaihissalam, sama semuanya. Jadi ini juga menepis anggapan bahwa ada teori evolusi Darwin. Itu banyak terbantahkan dan tidak terbukti kebenarannya. Karena semua manusia ya keturunan Nabi Adam dengan berbagai macam warna, postur, dan karakter, semua dari Nabi Adam alaihissalam. Wah, bagaimana? Karena Allah khalaqa minha zaujaha. Allah ciptakan pasangannya. Pada waktu itu Nabi Adam diciptakan kemudian merasa sendiri dan kesunyian, kesepian, fitrah manusia sendiri, kemudian mohon kepada Allah agar dianugerahkan pasangan. Maka kemudian Allah SWT ciptakan dari tulang rusuknya sebagai teman hidup yang membersamai. Maka pada ayat yang lain nanti dialah yang akan menjadikan seorang menjadi tentram, as-sakinah, dan saling menyayangi, mawaddah, dan saling mawaddah mencintai, dan juga rahmah saling menyayangi. Nah, lalu dari anak Adam dan Sayyidah Hawa
Lahirlah anak-anak atau manusia yang banyak, rijalan katsir, wanita baik laki ataupun perempuan. Wattaqullah, sekali lagi taatlah kepada Allah. Di mana tasa'alun nabi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Jadi ini perintah kita untuk menjaga silaturahim. Karena dengan menjaga silaturahim, maka Allah Subhanahu wa taala akan pererat silaturahim kita. Meski kita tidak punya kemampuan untuk melunakkan saudara atau kerabat atau orang yang kita silaturahim, tidak pandai basa-basi, tidak bisa membantu, tidak ini. Namun kalau sudah diniati untuk menjaga silaturahim, pasti Allah Subhanahu wa taala akan berikan jalan keluarnya. Jadi yang paling utama adalah ada keinginan atau disebut dengan niat untuk menjaga tali silaturahim itu. Baru nanti akan terbuka jalan. Idza shadaqal azmu wa dhahas sabil. Maka Allah akan berikan jalan yang lebar kepada orang yang niatnya benar-benar tuluskan Allah. Maka ini kaitannya dengan bukan hanya ucapan saja, tapi kehadiran juga penting. Ataupun ucapan melalui HP, melalui telepon, melalui WA di era sekarang. Karena di era sekarang juga itu menjadi keniscayaan, nggak bisa kita abaikan. Sekarang nggak bisa silaturahim, bisanya cuman video call, nggak bisa mudik. Ya, nggak afdol ini. Ya, nggak, karena memang situasi begitu, karena karena terhalang oleh situasi kondisi sehingga tidak mudik. Ini Bapak-bapak mungkin belum mudik atau nggak mudik, Pak Haji Agus. Nah, melalui teknologi ini bagian dari fasilitas yang perlu kita gunakan untuk tadi menyambung silaturahim. Jadi bukan apa fasilitasnya, tetapi kitanya ada niatan untuk bersilaturahim. Nah, di situ insya Allah akan muncul rasa sayang, kasih sayang, dan mengikis ketidaksukaan, mengikis kebencian, mengikis hal-hal yang merenggangkan hubungan. Wallahu a'lam bishawab. Dengan surat Asy-Syura ayat 88-89. Silahkan siapa ya? Adu Arso, Cimahi. Arso Cimahi, monitor nggak? Assalamualaikum Pak Agus. Waalaikumsalam, monggo. Surat pendek. Ayat Ya, pendek. 42 ya. 8889. Oke Pak, sebentar. Biar jelas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asy-Syura ya? Asy-Syura. Betul. Tidak bisa menafsirkan mimpi manik-maniknya atau kau. Terserah apakah kamu memang besar. Kok ayatnya 8889? Syu'ara. Asy-Syu'ara. Surat ke Asy-Syu'ara itu surah ke-26. Halaman 306. Iya. Oke, siap. Asy-Syu'ara. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tukhzini yauma yub'atsun. Yauma la yanfa'u malun wala ba'nun.
Sadaqallahul azim. Satu ayat lagi, Pak Haji. Tadi Ya, kayaknya satu 87. lagi ya. Ini 88 dari yauma la yanfa'u. Oh iya. Dari 88 ya Bos dia. Betul. 88 berarti yaum. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Sadaqallahul azim. Yaitu pada hari ketika harta dan anak-anak tidak berguna, kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Sadaqallahul azim. Bangga Pak Ustadz, lanjut. Makasih Pak Alhamdulillah. Gus. Barakallah. Barakallah Pak Haji. Mudah-mudahan bacaan Bapak membukakan pintu rahmat Allah SWT untuk Bapak dan untuk kita semuanya. Amin, amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Yauma la yanfa'u malun wala banun, pada hari nanti ada saatnya harta dan anak-anak tidak berlaku lagi. Itu hari kiamat. Sebagian para ulama memahami ayat ini adalah terkait tentang hari kiamat. Namun ada yang memahami ini saat masih di dunia. Jadi ada saatnya harta itu tidak penting lagi. Illa man atallaha biqalbin salim. Nah, nanti yang diperlukan adalah hati yang bersih. Hati yang terbebas dari hasad, dari dengki, dari iri, dan segala penyakit. Maka di sini sebutkan yang akan bermanfaat pada waktu itu adalah hati yang bersih. Nah, termasuk juga kesalahan dengan sesama itu mengotori hati. Jadi dalam ayat dalam surah Al-A'la disebut qad aflaha man tazakka. Beruntung orang yang mensucikan hatinya. Dengan cara apa? Ya tadi, kalau dosa kita kepada Allah, kita bertobat. Tapi kalau kita salahnya dengan manusia, kita meminta maaf. Di situ supaya benar-benar ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala dirinya benar-benar terbebas dari kesalahan. Karena nanti di dalam sebuah hadis disebutkan la tabaghadu, janganlah kalian saling membenci, jangan hasad. Wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah hamba Allah yang bersaudara. Dan itu tidak mungkin untuk menjadi saudara kecuali harus saling memaafkan. Kalau orang yang masih menyimpan dendam antara dua orang misalkan, menyimpan iri, menyimpan tidak suka, itu untuk bersaudara, untuk saling sulit gitu. Ya caranya dibersihkan prasangka-prasangka buruk ataupun hal-hal yang menghalangi seseorang untuk meminta maaf, saling minta maaf. Ayat ini sebagai prediksi yang untuk mengantisipasi. Suatu saat nanti yang akan berlaku, bermanfaat, dan menyelamatkan kita adalah hati yang bersih dari segala kesalahan dan segala kekeliruan. Wallahu a'lam bishawab. Enggak. Nisa 149. Masih mute, Pak Haji. Pak Sugeng Murdianto, bentar boleh? Waktunya untuk baca. Ya, Pak Joko lagi lah. Silakan Pak Joko. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. In tubdu khairan aw tukhfu aw ta'fu an su'i fa inna Allaha kana
afuwan qadira. Jika kamu menampakkan sesuatu kebaikan atau menyembunyikan atau memaafkan sesuatu kesalahan orang lain, maka sungguh Allah Maha Pemaaf lagi Maha Kuasa. Shadaqallahul Azim. Barakallah, alhamdulillah, mudah-mudahan Allah rahmati Bapak dan kita semuanya. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. In tubadu khairan aw tukhfuhu aw ta'fu an su' aw ta'fu an su'in fa innallaha kana 'afuwan qadira. Jika kamu tampakkan kebaikan itu atau menyembunyikannya atau memaafkan kesalahan orang lain, fa innallaha kana 'afuwan qadira, maka sungguh Allah Maha Pemaaf lagi Maha Tahu. Jadi ketika seseorang lebih banyak berbuat baik, kemudian kebaikan itu ditampakkan kepada orang lain, atau mungkin diam-diam, tidak ditunjukkan. Autafu ansu, atau memaafkan orang yang telah bersalah dengan kita. Fa innallaha kana 'afuwan qadira, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan maaf kepada orang tersebut karena Allah Maha Kuasa untuk memberikan maaf atau ampunan gitu. Jadi dari sini bisa dipahami memaafkan itu bentuk kedekatan kepada Allah dan bagian dari takwa. Memaafkan orang lain itu berarti kesadaran dia, kedekatan dia kepada Allah. Karena nggak ada kepentingan kecuali dia ingin hatinya bersih sehingga dia bisa menikmati hidayah Allah, kemudian dia bisa lebih dekat dengan Allah. Karena la hijaba baina abdi wa rabbihi illa sayyi'at. Tidak ada pembatas antara seorang hamba dengan Allah kecuali karena kesalahan-kesalahan. Jadi kalau kesalahan itu dibersihkan, tak ada halangan lagi seseorang dengan Tuhannya. Apalagi kalau saat membutuhkan dengan cara berdoa, maka Allah SWT, idza da'ani, kalau orang itu benar berdoa kepadaku, maka Allah pasti akan kabulkan. Wallahu a'lam bishawab. Ya, ayat tentang Hujurat 10. Terakhir ya. Saya baca aja Pak Ustaz ya. Innamal mu'minuna ikhwatum fa aslihu baina akhawaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Shadaqallahul azim. Barakallahu fiik Bapak Haji Agus Hari, mudah-mudahan Allah merahmati Bapak dan kita semua yang mendengarkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamal mu'minuna ikhwah. Orang-orang beriman itu bersaudara, meski tidak saudara sedarah, meski tidak ada hubungan kerabat, meski tidak ada hubungan-hubungan yang sifatnya pernikahan, tidak ada kekerabatan, tetapi mukmin itu mereka adalah saudara. Nah, nanti di akhirat mereka akan disatukan. Maka di dunia, ketika dalam keluarga ada yang keluar dari Islam atau non-Muslim, dia tidak mendapatkan jatah dari pembagian waris, gitu. Karena telah gugur. Di antara syarat mendapatkan waris adalah satu iman. Ini bukti kuat bahwa persaudaraan yang kokoh yang dibangun di atas iman, di atas agama, di atas Islam. Faslihu baina akhwaikum.
meski demikian harus saling memperbaiki hubungan antara satu muslim dengan muslim yang lainnya dengan cara bertakwa kepada Allah agar dirahmati. Maka dari sini bisa diambil kesimpulan dari tafsir As-Sa'di, persaudaraan iman menuntut perbaikan hubungan dan saling memaafkan. Jadi persaudaraan tidak akan langgeng, tidak akan kuat, tidak akan kokoh, melainkan harus saling memaafkan kesalahan satu dengan yang lain. Jadi tidak gengsi. Wallahu a'lam bishawab. Ya, saya kira udah dulu ya Pak Ustadz ya. Udah habis. Baik, Pak Haji, barangkali ada yang perlu dibahas atau ada hal yang perlu didalami terkait tentang materi-materi ataupun tema-tema, subtema, subjudul, atau mangga yang masih terkait tentang keislaman, itu boleh kita bahas. Jika bisa dijawab, jika belum ya mungkin akan kita tunda. Kan ada, kalau di malam Lailatul Qadar kita disuruh membaca Allahumma innaka afufun gitu kan. Afufun ada kadang-kadang ada afun karim. Yustifu apa fa'fu anni. Nah, afufun ini maksudnya ampunan itu untuk membersihkan atau hanya ampunan dalam pengertian ya memaafkan saja gitu. Nah, demikian juga kalau dengan manusia itu kita bagaimana, Dad? Yang pernah saya dengar begini, ada ghafur, ada astagfirullah atau kalau kita maghfirah itu adalah memaafkan, kalau afufun itu mengampuni ya. Ya, itu bedanya apa Pak Ustadz? Kemudian kalau kaitannya dengan manusia lain itu apakah catatan amal saling memaafkan dengan manusia lain itu juga bisa dihapus atau masih ada tapi ya sudah saling memaafkan gitu. Kira-kira bagaimana? Ya. Jadi perbedaan antara al-ghufru atau ghufron dengan afwan. Kalau ghufron itu mengampuni. Mengampuni. Mengampuni itu artinya seseorang telah melakukan kesalahan kemudian diampuni. Hanya saja dia masih tercatat pernah melakukan kesalahan. Hanya diampuni. Dosanya nggak hilang. Tapi pernah melakukan. Hanya Allah SWT mengampuninya sehingga tidak perlu dihukum. Jadi orang yang bersalah kemudian diampuni Allah karena dia bertobat, maka dosanya ada tapi tidak lagi dianggap kesalahan. Bekasnya masih kelihatan gitu. Bekasnya masih kelihatan. Kalau catatan barangkali hanya dicoret. Hanya dicoret gitu. Tidak berlaku dicoret. Tapi kalau al-af, makanya ini tertinggi dalam masalah kebersihan dari dosa tertinggi. Sampai-sampai pada bulan Ramadan khususnya malam-malam yang diyakini malam Qadar kita dianjurkan untuk perbanyak Allahumma innaka afu. Ya Allah engkau yang maha penghapus dosa. Fa'afu anni. Tuhibul afa. Engkau sangat suka untuk menghapuskan dosa. Maka maafkan hamba. Hapuskan dosa hamba. Jadi kalau al-af atau afan itu menghapus, nggak ada lagi jejaknya. Orang ini dulu pernah melakukan, nggak ada, sudah hilang, sudah bersih. Jadi sudah kalau dulu waktu SD dulu itu dihapus gitu, di step itu dihapus gitu. Tulisan itu hilang sudah, nggak ada bekasnya. Tapi kalau diampuni itu paling dicoret, nggak berlaku dicoret. Itu disitulah kita dianjurkan malam Qadar itu doanya bukan Robbi firli, bukan, tapi Allahumma innaka afun, karena biar dosa itu benar-benar hilang, bukan hanya dicoret. Kalau dicoret nanti bisa jadi nanti coretnya yang hilang akan kembali lagi gitu. Itu Pak Ji. Wallahu a'lam bishawab.
Silakan, barangkali ada jamaah yang lain mau bertanya. Pak Ustadz, apakah zaman Rasul ini juga silaturahim atau saling memaafkan itu ada, Pak Ustadz? Karena yang saya dengar justru ini budaya Indonesia gitu. Dan juga mungkin budaya dari, saya nggak tahu persis negara lain apakah demikian juga gitu, Pak Ustadz. Memang kalau kita memaafkan itu idealnya ketika kita membuat salah, kita maaf pada saat itu juga. Tapi katanya justru maaf di bulan Syawal atau di 1 Syawal itu sebenarnya digunakan untuk apa ya? Memaafkan yang belum sempat kita minta gitu loh. Jadi mungkin kita dalam bergaul ada mungkin kecil-kecil, tipis-tipis gitu yang tidak sempat minta maaf. Nah dari situ gitu. Jadi tetap hukum meminta maaf adalah segera setelah terjadi merasa salah begitu Pak. Gimana Ustaz mengenai hal ini? Ya, memang tidak ada sirah ataupun catatan sejarah yang diabadikan di dalam hadis ataupun riwayat-riwayat lain gitu bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya di waktu Lebaran itu mereka saling memaafkan. Ini lebih kepada budaya, betul budaya Indonesia. Dulu ketika kami di Timur Tengah, Lebaran itu ya udah seperti hari Jumat aja. Nggak heboh seperti kita yang benar-benar disiapkan jauh-jauh hari, bahkan warung-warung, toko semuanya belanja dari sembako sampai parcel sampai apapun benar-benar diperjuangkan. Bahkan dalam masalah honorarium gaji pemerintah untuk ASN itu kan ada apa istilahnya itu? Ke-13 ya? Apa itu? Nah, kemudian itu menunjukkan budaya. Jadi memang bukan sifatnya ubudiyah. Nah, Nabi SAW itu merekomendasikan masalah budaya selama itu tidak bertentangan dengan ajaran Islam itu boleh. Maka ada kaidah bin al-urf muhkam atau al-adatu muhakkamah. Al-urf muhakkam. Tradisi kebiasaan yang memang tidak bertentangan dengan Islam, maka itu muhakkam dijadikan satu standar kaidah, bahkan bisa menjadi hukum gitu. Nah, memaafkan ini adalah budaya yang baik yang tidak bertentangan. Maka kalau ada yang mengatakan mohon maaf, ada yang, wah itu perbuatan yang maaf, bid'ah perbuatan enggak. Betul memang tidak ada pada masa Nabi, tapi ini budaya yang tidak bertentangan dan memang ada kaidahnya. Mungkin yang mengatakan itu lupa bahwa ada kaidah dalam usul fiqh, budaya itu yang baik, tidak melanggar, tidak menyimpang itu bagian dari ajaran Islam gitu. Karena dunia itu terus berkembang gitu. Gitu. Nah, di kita justru ketika Lebaran akan sama dengan Arab Timur Tengah sana, ya seperti hari Jumat saja, cuek gitu. Itu rasanya seperti kurang, karena memang sudah budaya begitu. Dan mereka meminta maaf langsung itu biasa. Setelah salah minta maaf, atau setiap ketemu mereka cipika-cipiki. Maaf ya, selalu minta maaf. Itu biasa. Jadi kapan saja saya minta maaf. Nah di kita, ketemu itu kan lebih banyak senyum, melempar senyum. Mereka jarang senyum. Nah, senyum itu dianggap sudah. Tapi untuk meminta maaf itu sesuatu yang agak berat gitu. Misalkan, maaf ya kemarin saya ngerasa nih, kemarin saya gosipi, kan nggak mungkin. Malah ketahuan gitu. Maaf ya kemarin itu sebenarnya saya eh, gimana ya, saya berpikir negatif. Itu kan nggak mungkin gitu. Sesuatu yang tidak sama budayanya. Kita kan budayanya penuh dengan basa-basi gitu. Sehingga langsung los-los nggak bisa. Kalau orang Arab, kalau marah ditinggal dipegang jenggotnya. Maaf saya kemarin menyakiti, saya ngobrolin Anda gitu. Kok bisa terus pegang pegang jenggotnya. Mereka akan menerima. Ya, udah. Itu disinilah eh,
cara yang paling sesuai dengan budaya kita, maka ada istilah halal bihalal gitu. Momen di mana seseorang mau mengakui kesalahannya dan ketika minta maaf nggak akan dimarahi gitu. Kita coba habis lebaran ketemu dengan teman, kemudian langsung minta maaf, pokoknya semua dosa saya, kesalahan saya sampai menangis, nggak ada kan? Nggak saya maafkan untuk pasti dia akan, ya sama-sama saya juga kalau ada dosa, ada kesalahan, ada ini pasti akan gitu. Meskipun nanti balik lagi, tapi paling tidak ada momen itu gitu. Dan itu tidak ditemukan pada momen-momen lain. Makanya saya sendiri termasuk yang sangat apa pegang ini karena memang ada dalilnya, kaidahnya al-urf muhakkam atau al-adatu muhakkamah. Sebuah tradisi budaya yang itu tidak bertentangan dengan syariat, tidak melanggar syariat, tidak ada nilai-nilai kesyirikan, tidak ada nilai kefasikan, itu muhakkam. Itu sesuatu yang diakui di dalam Islam gitu. Itu. Jadi minta maaf kapan saja boleh. Kapan saja. Tapi nggak mungkin dilakukan itu di kita gitu. Nah, jadi kalau ada yang bilang minta maaf jangan hanya Lebaran, betul nggak Lebaran, tapi itu sulit gitu, sulit untuk kita sampaikan karena budaya kita kan penuh dengan basa-basi kan gitu, seperti itu Pak Haji. Jadi eh, lebih kepada budaya yang baik. Jadi budaya yang baik itu bagian dari ajaran Islam gitu. Termasuk salah satu budaya yang tidak bertentangan dalam Islam itu suatu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jalan ke suatu kaum. Nah, dikawal Umar bin Khattab. Sampainya di suatu kaum, itu Nabi melihat kaum itu pada masak biawak dan dihidangkan. Gitu. Dan Nabi nggak mau. Umar marahin, ini nggak boleh katanya. Kemudian Nabi menegur, biarkan itu makanan mereka gitu. Makanan mereka. Nabi tidak melarang, artinya di situ muncul hukum bahwa biawak itu sesuatu yang tidak bertentangan dengan hewan-hewan yang diharamkan, yang dihalalkan dalam Islam. Maka disebutlah biawak itu mubah, gitu. Jadi ini satu kaidah yang nanti akan lahir dalam ilmu usul fikih, al-urf muhakkam, al-urf muhakkam itu. Termasuk salaman ketika anak bersalaman kepada orang yang lebih tua dengan cium tangan. Nah, cium tangan ini bukan bermaksud kita menganggap dia punya kekuatan di luar itu gitu. Kalau di Muhammadiyah saya ambil di Muhammadiyah gitu. Cium tangan itu boleh asal tidak bermaksud untuk mencari tabaruk, keberkahan, menganggap dia punya kekuatan supranatural dan sebagainya sebagai bentuk takdim sahabat seorang anak kepada orang yang lebih tua gitu. Nah, itu budaya yang baik. Itu bukan berarti kita menghamba, bukan berarti beribadah kepada orang itu gitu. Nah, itu budaya-budaya yang seperti itu mungkin Mas tidak bertentangan. Berbeda dengan meyakini orang itu punya kekuatan, punya hal-hal yang gaib, hal-hal yang itu kemudian dia mengkultuskan hingga akhirnya menganggap sampai pola pikirnya bahwa ada kekuatan Tuhan dalam diri manusia itu. Nah, itu baru, itu benar-benar terlarang gitu. Kalau itu kan bertentangan gitu. Karena tidak ma'budu illallah, tidak boleh menyembah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu barangkali Pak Haji. Jadi momen Lebaran kemudian saling minta maaf itu adalah budaya yang sangat baik yang mendukung kita untuk membersihkan kesalahan sesama gitu. Itu Pak Haji. Kalau keramahan orang Arab katanya datanglah pada saat buka puasa gitu di sana itu. Itu mereka sangat ramah baik gitu ya. Yang minta supaya makan gitu kan, memanggil jamaah supaya ikut buka puasa gitu. Benar Pak itu. Betul. Kalau itu ada istilah Maidatur Rahman juga. Jadi kalau bulan puasa itu nggak perlu khawatir di Arab aja. Di Haram juga sama di Masjidil Haram. Hari-hari biasa di negeri Arab yang lain juga sama. Kita mau jalan kemana berapa meter itu sudah ada depan rumah itu dia sediakan makanan. Ada nanti toko sediakan makanan bukan satu dua. Satu piring itu isinya daging besar, kemudian ada keju,
ada telur, ada madu, ada apa, dipersilakan. Mereka sangat ini sekali gitu. Karena itu salah satu eh, alasan kenapa wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Jadi di antara kemuliaan orang itu memberi makan kepada orang lain, apalagi yuftirun nas, memberi iftar kepada manusia. Itu betul-betul mendapatkan kebaikan dari Allah SWT. Kemudian ada yang unik, Pak. Kalau kita dengan orang yang nggak kenal itu tetap senyum, misalkan ada orang nggak kenal, ya Pak, ya mari Pak, senyum. Coba perhatikan orang Arab. Kalau dia nggak kenal nggak akan senyum. Ya, lihat askar-askar polisi saja tuh yang di Masjidil Haram. Bukan berarti mereka itu benci atau ini nggak, memang begitu orang Arab tuh kalau ketemu isyhada lah Rufin gitu. Jadi nggak Rufin, kalau kita kan Rufin. Nggak Fundi, mau kemana Pak? Oh iya Pak, itu ke sana sambil senyum. Coba kalau kita pakai seperti itu, mau kemana? Sana kalau mau jalan. Itu kan kesannya, wah orang ini judes banget kan. Apa ini pelayan toko. Kalau kita kan misalkan pelayan toko nggak senyum misalnya. Bapak mau beli apa? Mau beli peci atau mau beli sarung? Mau beli peci. Peci yang nomor berapa Pak? Oh nggak bisa Pak, yang ini nggak cocok. Harusnya ini. Pasti yang pembeli, orang ini judes, nggak akan saya datang ke sini. Kalau di Arab itu nggak, ya mau apa? Oh silakan. Oh ini nggak dijual. Oh yang ini aja. Silakan. Oh nggak ada senyum nggak ada. Coba Pak Haji perhatikan di sana kalau kebiasaan. Nah itu salah satu perbedaan dalam hal budaya gitu. Maka ketika mereka minta maaf tuh benar-benar minta maaf gitu. Saat itu juga nggak basa-basi gitu. Momennya memang tidak harus di hari raya, sehingga hari raya di sana seperti hari Jumat, hari keluarga, makan-makan keluarga saja. Nggak nyampe datang ke tempat orang, orang nggak kenal, dia nggak, karena sudah eh, budaya seperti itu. Nah, kayak kita beda gitu. Kadang-kadang di luar hari raya itu minta maaf tuh kadang-kadang hanya basa-basi. Ya maaf ya kemarin, maaf ya. Maafnya, minta maafnya itu kadang-kadang hanya untuk basa-basi. Aduh maaf kemarin ya. Aduh saya itu banyak ini ya. Aduh itu. Nah, budaya seperti ini muncul karena memang karakter. Sehingga kalau itu urusannya di luar masalah agama, Nabi bersabda, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih tahu urusan duniawi kalian. Tapi kalau sudah masalah agama, maka tidak boleh membuat ajaran yang di luar dari yang diajarkan oleh Nabi SAW. Masalah ibadah terutama. Begitu Pak Haji. Wallahu a'lam. Baik. Barangkali ada yang lain, silakan. Ya kan? Oh ini apa Ustaz, yang nomor 6 nih atau silaturahmi. Kenapa ayat ini kan kalau pada saat Jumatan sering dibaca, hampir dipastikan dibaca sama khotib ya Pak Ustaz ya. Kira-kira maksudnya gimana? Ini kan ya memang ininya di sini nih apa tulisannya sini. Kenapa ini sering dibaca pada saat khotib di mimbar khususnya pada hari Jumat Pak Ustaz? Ya, intinya kan mengingatkan persatuan, bahwa kita berbeda profesi, berbeda pekerjaan, berbeda suku, bangsa, berbeda kulit, berbeda macam-macamnya, tapi semua itu kan sama sumbernya dari Nabi Adam, min nafsin wahidah. Jadi kita diingatkan kembali asal muasal kita. Ada yang posisi derajatnya, jabatannya ini macam-macam, ada yang tinggi, ada yang biasa, ada yang rakyat jelata, ada yang pejabat tinggi. Itu dinamika, tapi asalnya min nafsin wahidah. Itu kita mengingatkan kembali. Nah, khotib itu mengingatkan bahwa kita sesungguhnya berasal dari satu, yaitu Nabi Adam. Maka ketika terjadi perselisihan, perbedaan, kesalahan, hendaklah di situ harus saling memaafkan dan menjaga tali silaturahim di situ kan. Jadi ayat ini mengingatkan
asal muasal kita gitu. Karena seseorang dia akan mulai sadar kalau dia tahu asal muasalnya. Man arafa nafsahu arafa rabbah. Orang yang tahu dirinya, mengenali dirinya, maka dia akan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dibuat dari apa, bagaimana dulu. Lam yakun syai'an madhkura dalam surah Al-Insan. Manusia itu dulu nggak berbentuk apa-apa, tapi dari ma'in dafiq, dari air mani, kemudian bertemu dengan ovum. Nah, kemudian jadilah janin dan kemudian wanufikha ruh, ditiupkan ruh, jadilah bayi, kemudian lahir, jadilah manusia, tumbuh, berkembang, kemudian dewasa, tua, dan kembali kepada Allah. Jadi mengenal proses itu, mengenal awal kita itu, akhirnya sadar kita, oh iya, saya manusia biasa yang nanti bisa sakit, nanti bisa habis masanya, nanti terus itu introspeksi. Maka ayat ini selalu dibaca oleh khatib supaya mengingatkan hakikat asal muasal kita. Gitu. Itu latar belakangnya, Pak. Kalau dilihat dari artinya ini kan ada pesan takwa juga ya. Tapi kalau sudah pesan takwa itu apakah harus lengkap ini? Ini bagian dari rukun atau enggak, Pak? Rukun khotbah gitu pada saat Jumat. Tidak harus pakai ayat ini, Pak Ji. Oh. Memang salah satu syarat rukun dalam khutbah itu harus ada kalimat takwa. Itu semua madhab fikih, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Ibn Hambal, semuanya bahwa kalimat takwa itu menjadi rukun, sesuatu yang harus disampaikan kepada jamaah. Kalaupun tidak ada doa, itu sebagiannya membolehkan, sebagiannya Imam Syafi'i mengharuskan. Tidak ada sholawat, Imam Syafi'i tidak boleh, Imam Malik nggak apa-apa. Kemudian, tapi kalau pesan takwa, ini semuanya menjadikan ini sebagian dari yang paling pokok dalam khutbah Jumat. Jadi kalau khutbah Jumat, itu nggak ada kata takwanya, nggak mengajak kepada takwa, itu ada yang mengatakan tidak sah. Tapi ada yang mengatakan tidak sempurna. Artinya belum dikatakan itu khutbah Jumat gitu. Meski ini dalam khutbah Jumat, dalam khutbah-khutbah yang lain itu juga kita sering dianjurkan untuk mengajak kepada takwa. Meski dengan kata tersirat ataupun secara implisit ataupun secara tersirat gitu. Misalkan, mari Bapak Ibu kita tingkatkan amal soleh kita tingkatkan keimanan kita. Itu bagian dari ketakwaan kan. Meski tidak disebut kata takwa gitu. Marilah kita mendekatkan diri kepada Allah. Itu kan bagian dari takwa gitu. Nah itu boleh. Namun ada juga di antara para ulama harus ada kata takwanya yang tegas. Nah di antaranya dengan mengutip ayat ittaqullah. Itu lebih afdol. Jadi ketika khutbah Jumat lebih afdolnya membaca ayat di mana di situ ada kata takwa, meskipun tidak sempurna ayat itu, hanya penggalannya ittaqullah haqqa tuqatih. Mari kita bertakwa, itu afdolnya seperti itu, Pak. Meski boleh secara tersirat tadi. Dan juga dalam ceramah-ceramah yang lain, meskipun rata-rata kalau ceramah lain jarang yang menggunakan bertakwa, tapi ada gitu. Tapi lebih kepada tersirat. Kalau saya sendiri, meski dalam kultum, meski dalam apa, saya selalu menggunakan ittaqullah, Wajih. Itu karena itu biar apa ya? Ya kalau lebih lugas kan mungkin pahalanya lebih jelas kan. Nanti ditanya, kamu sama Allah, kamu suka baca itu enggak nih? Ya Allah, saya setiap ini saya baca ya Allah. Itu lebih ke sana saja, meskipun tidak harus spesifik kata takwa, itu tidak mengapa. Intinya tersiratnya mengajak gitu. Itu Pak. Pendapat ligot ada juga yang gitu. Ya, baik, Bapak dan Ibu sekalian, masih ada yang mau bertanya barangkali? Baik, sudah jam 7. Sedikit Pak Ustaz. Sambil ngabuburit ini. Ngabuburitnya pagi hari. Boleh ditutup Pak Ustaz ya? Baik,
Bapak, Ibu, dan terkhusus Bapak Haji Agus Heri, alhamdulillah kita di ujung-ujung bulan Ramadan ini, mudah-mudahan Ramadan yang penuh keberkahan dan benar-benar membawa kita lebih baik, amal ibadah kita, terutama puasa kita, benar-benar membentuk kita menjadi insan-insan yang layak ditempatkan Allah di dalam surganya. Dan hari raya, saya juga mohon maaf lahir batin mendahului, meskipun belum hari raya, supaya nanti pesan ini bisa diaminkan pada hari raya, gitu. Mumpung kita bertemu dalam momen yang insya Allah saling berjumpa meskipun dalam online. Mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala hilaf, kesalahan, sengaja dan tidak disengaja. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, barangkali itu yang bisa kita bahas, kita kaji. Mari kita berdoa kepada Allah SWT, mudah-mudahan Allah mengijabah doa-doa baik kita. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wasallam tasliman katsira. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma ballighna 'idal fitr. Ballighna 'idal fitr. Wa barik lana fihi wa barik lana fihi wa barik lana fihi. Ya Allah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar waj'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Selamat menunggu berbuka puasa ngabuburit. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak